Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desiri Masekasari, NIM 192010370 dari Prodi Akuntansi kelas A4. Saya akan menjelaskan tentang sekelumit Muqaddimah Ibnu Khaldun. Pasal ke-6 dari kitab pertama, berbagai jenis ilmu pengetahuan, metode pembelajaran, cara memperoleh dan berbagai dimensinya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dalam hal ini, pendahuluan terdapat pemikiran manusia yang membedakan manusia dari binatang untuk mencari petunjuk mata pencaharian, saling bekerja sama, dan memahami Tuhan yang disembahnya, sehingga semua binatang tunduk dengan keunggulan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal 1. Ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan sesuatu yang natural dalam pendapatan manusia. Hal ini disebabkan bahwa semua makhluk hidup dalam sifat kemakhlukannya itu seperti perasaan, bergerak, makan, tempat tinggal, dan lainnya. Akan tetapi, hal ini berbeda dari makhluk hidup lainnya, karena kemampuan dalam berpikir itu untuk memberikan petunjuk dalam mata pencaharian, bekerja sama, serta mengikuti kebaikan Nabi dari Allah. Nah, di sini juga manusia akan berpikir, bahkan getaran pemikiran lebih cepat dibanding kedipan mata. B. Mengenai pemikiran dan insting yang dianugerahkan kepada manusia dan makhluk hidup, maka pemikiran selalu berkeinginan memperoleh wawasan yang tidak diketahuinya. Dan manusia juga harus belajar dari pendahuluan yang banyak memiliki pengetahuan dan wawasan yang diajarkan dari Nabi dan Rasul. Dengan begitu, mereka mendapatkannya untuk memahami dan mengetahuinya. C. Di samping itu, pemikiran manusia dan teorinya akan menuju hakikat kebenaran dan melihat apa yang diisyaratkan kepada dirinya. Manusia juga akan terus-menerus menggabungkan hal-hal yang bukan inti dan hakikatnya akan menjadi insting. D. Dengan begitu, ilmu yang dimilikinya harus mencapai hakikat ilmu khusus. Jiwa-jiwa generasi muda akan berusaha untuk mendapatkannya, sehingga mereka akan menghadap kepada ahli makrifat dan berguru. Dari kenyataan ini sudah dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan pengajarannya merupakan sesuatu yang natural. Pasal ke-37. Bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Di sini, apa sih bahasa itu? Bahasa adalah malaka yang berarti kemampuan dan keistimewaan. Jadi bahasa adalah malaka yang terdapat pada lisan untuk makna baik buruknya bahasa. Hal ini tidak dapat dilihat dari kosakata melainkan ditinjau dari susunannya. Apa sih tujuan seorang untuk menyusun kata tersebut? Agar terbentuk suatu ungkapan dan tujuannya itu untuk mempertimbangkan kondisi dan situasi, maka pembicara akan berhasil dalam menyampaikan maksud tujuan kepada pendengar. Nah, pada mulanya bagaimana perbuatan itu bisa terjadi? Perbuatan itu muncul setelah suatu sifat. Kemudian terjadi berulang-ulang, maka jadilah hal. Hal sendiri adalah sifat yang belum kuat. Namun setelah itu, maka banyak dan malaka disebut dengan sifat yang terancam kuat. Bagaimana bisa seorang bahasa Arab mempunyai malaka bahasa Arab? Karena mereka sering mendengarkan bahasa dari penduduk negerinya sendiri, serta anak-anak kecil mendengarkan kosakata dan menirukannya, sehingga ia sering menggunakan kata tersebut pada setiap kesempatan. Namun akhirnya malaka tertancap kuat dan tidak bisa diubahnya dari mereka. Mengapa demikian? Bahwa bahasa itu dipelajari oleh generasi-generasi dan orang ajam. Karena agar mereka tahu makna yang disampaikan oleh orang awam bahwa bahasa terdapat karakter orang Arab. Penyebab apa yang terjadi kerusakan malakah pada bahasa? Bahasa itu dirusak oleh kaum mudar. Kerusakan ini disebabkan karena generasi baru yang membuat mereka menggunakannya untuk disampaikan tujuan
karena banyak berinteraksi kepada orang-orang selain Arab, sehingga membuat sama dan tercampur aduk. Terakhir, apa yang dimaksud dengan bahasa Kroasia? Bahasa Kroasia adalah bahasa yang paling fasih dan paling jelas karena letaknya yang jauh dari keramaian orang ajaran dan suku-suku sekelilingnya. Sebab itulah baik buruknya bahasa mereka tergantung pada kedekatan jarak dari suku Kroasia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.